Perkenalkan, nama saya Indra. Saya pengurus dari peternakan Cempaka Farm Lembang. Kita itu ke Cempaka Farm Lembang ini pertama merintis tanggal 4 Juni 2023, 3 tahun yang lalu. Kita itu mulai dari 8 ekor domba. Pertama itu salahnya tuh hanya beli betina doang. Akhirnya coba pakai metode inseminasi buatan selama 8 bulan. Ternyata karena tingkat kesuburan domba itu susah ditebak, akhirnya gagal. Soalnya di inseminasi buatan tuh keberhasilan tertinggi itu ada di sapi. Nah, beberapa waktu kemudian kita beli satu bejantan domba Garut yang alhamdulillah akhirnya dombanya bisa hamil. Tapi di situ juga setelah hamil ada juga kendalanya. Jadi kadang kita kan pengen tuh domba tuh sejahtera, domba sehat, kita kasih vitamin terus-terusan. Ternyata di domba itu salah. Metode pakan salah, pemberian vitamin salah, pemberian mineral semua salah. Ternyata hidup sama kematian tuh berdampingan. Kita nggak pernah belajar tentang apa itu tetanus, apa itu cacingan, apa itu protozoa, sampai kurang lebih di tahun pertama 20 domba kita mati. Itu makanya di sini kita menerapkan metode dari hulu ke hilir sangat ketat biar si domba-dombanya juga sehat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan gaya hidup generasi muda, sektor peternakan sering kali dipandang sebagai sesuatu yang usang dan tertinggal. Namun, nyatanya anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Di Cempaka Farm Lembang, peternakan justru tumbuh sebagai ruang belajar, ruang inovasi, dan ruang masa depan. Tempat di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan berjalan beriringan untuk membangun budidaya domba yang sehat, berkelanjutan, dan bernilai jangka panjang. Kita akan mengajak kalian untuk melihat lebih dekat bagaimana sebuah peternakan lokal mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang modern, visioner, dan terstruktur. Yuk ikuti kami. Di Cempaka Farm, kandang menjadi seluruh sistem dari pusat peternakan. Setiap detail dilakukan dengan kesadaran bahwa kesehatan ternak bukan hanya dilakukan pada asumsi saja. Namun, ada beberapa juga peraturan yang harus dilaksanakan. Contohnya seperti ini. Nah, prinsip di kandang ini tuh sederhana namun tegas. Contohnya kebersihan kandang, terus pengolahan limbah dari domba tersebut, terus juga sirkulasi udara, dan juga seperti penataan palung pakan yang dilakukan secara disiplin. Untuk isi di papan tulis ini, sebetulnya ini tuh kita lihatnya cuma standar kayak gini, cuma tulisan-tulisan biasa. Cuman ini tuh metode kita itu seperti jarum jam gitu. Jadi kalau mau anaknya sehat, ketika hamil ibunya harus sehat. Ketika ibunya sehat, ketika kawin juga harus sehat. Ketika kawin sehat, semasa remaja juga harus sehat. Jadi semua itu kita treatment secara detail agar si domba-dombanya juga bisa berkembang biak dengan sehat sama bisa tumbuh dengan sempurna. Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa kedisiplinan atau keberhasilan kandang itu dimulai dari kedisiplinan yang dijaga setiap harinya. Dan juga contohnya seperti hal-hal yang sering kita sepelein itu berdampak besar kepada kandang ini tersebut. Untuk metode pakan yang pertama kita atur dulu waktunya nih. Dalam sehari kita ada 5 jam pakan. Jam 7, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore sama jam 7 malam. Contoh jam 7 pagi kita kasih ampas tahu. Jam 12 siang kita kasih silase. Jam 3 sore kita kasih ampas tahu lagi. Jam 5 sore kita kasih rumput segar. Jam 7 malam itu waktunya domba istirahat. Biar badannya gemuk, kita kasih makan lagi rumput segar. Evaluasi dalam waktu 1 tahun ternyata dulu kita kasih vitamin banyak sebanyak domba ambruk, kita ternyata si dombanya sehat-sehat. Jadi ternyata di dalam kandungan mineral blok itu banyak kandungan di dalamnya. Ternyata ada garamnya, ada molase, ada vitamin yang dulu kita kasih banyak secara berlebihan. Ternyata sekarang itu semua ada di dalam satu buah mineral blok. Cempaka Farm telah menolak logika lama bahwa semakin banyak pakan dan juga vitamin diberikan maka ternak akan sehat. Justru sebaiknya keseimbangan adalah kunci. Pakan fermentasi, silase, rumput hijau dan juga ampas tahu telah diuji secara nutrisi diberikan dengan sesuai dengan kebutuhan harian domba. Mineral block disediakan agar domba dapat mengatur sendiri mineral dan juga vitaminnya. Pendekatan ini mengajar kita hal penting bahwa kita harus memenuhi kebutuhan secara tepat dibanding kita harus memaksakan suatu hal yang menurut kita benar.
Jadi kalau dulu itu kita inseminasi buatan itu gagal hampir 8 bulan kita gagal. Nggak ada yang hamil, nggak ada yang melahirkan sama sekali. Nah sekarang dengan kita menggunakan sistem koloni kayak gini, kita itu alhamdulillah di 1 tahun kemarin aja di 2025 dari 10 ekor betina kita menghasilkan total 51 anak dalam waktu 1 tahun. Keuntungannya menggunakan teknik koloni sih seperti itu, produksi ibu hamilnya lebih cepat. Jadi domba-domba di sini itu kita treatment dulu. Yang pertama sebelum kawin pastikan usianya 1 tahun tepat, jangan di bawah 1 tahun. Yang kedua sebelum kawin kita kasih obat cacing dulu. Yang ketiga kasih vitamin A, D, E. Yang keempat dombanya harus digundulin dulu. Jadi ketika dimandiin, digundulin itu bisa bikin si dombanya makin birahi. Nah setelah itu selama 1 minggu kita kasih metode pakan berbeda, di mana si domba-domba ini setiap paginya kita kasih toge 100 gram dalam waktu 21 hari sampai 40 hari. Dengan treatment tadi dombanya udah yakin 99% hamil. Tidak semua teknologi cocok diterapkan tanpa memahami karakter biologis hewan. Pengalaman panjang gagalan justru menjadi titik balik bagi Cempaka Farm. Alih-alih memaksakan metode inseminasi buatan, peternakan ini memilih kembali memahami naluri alami domba. Sistem kawin koloni pun diterapkan sebagai solusi yang lebih selaras dengan siklus hidup ternak. Karena alam punya caranya sendiri dan manusia perlu belajar mendengarkan, hasilnya tingkat kehamilan yang lebih cepat dibarengi dengan populasi yang tumbuh lebih stabil dan sehat. Peternakan yang baik harus berani diuji dan dinilai secara objektif. Cempaka Farm sendiri menjalankan uji kesehatan dan kelayakan sesuai standar pemerintah untuk memastikan hewan ternak yang dihasilkan aman dan layak bagi masyarakat. Sertifikasi ini menjadi bukti bahwa peternakan tidak berjalan dengan sendiri. Harus ada kolaborasi antara pelaku usaha dan negara. Untuk memastikan ternak yang sehat, layak, dan aman bagi masyarakat, inilah bentuk nyata tanggung jawab sosial dalam sektor peternakan. Kalau sebenarnya dari pemerintah itu hanya ngasih standar aja. Kalau dari standarnya itu seperti kita ketika Idul Adha lah kita sebut. Di Idul Adha itu kita ada yang namanya tes dulu uji kelayakan domba tuh. Uji kelayakan domba. Nah itu standar itu dari pemerintah. Makanya kita menerapkan standar kesehatan domba. Jadi kita pakai itu seperti jarum jam gitu. Ketika kita tuh pengen jual domba baik berkualitas. Makanya kita di sini disebutnya Cempaka Farm Sultannya domba. Kita pengen bikin domba-domba yang sangat berkualitas. Selain itu manajemen kebersihan juga harus diperhatikan. Jadi air kencing, amoniak itu bisa mempengaruhi kesehatan domba sehingga yang dari awal kita tanpa pengetahuan dalam 1 tahun pertama kita nggak menghasilkan apa-apa, di akhir-akhir di tahun kemarin 2026 setelah kita memanfaatkan manajemen kesehatan, kebersihan, alhamdulillah kita udah bisa dari 8 ekor kita menghasilkan domba sekitar 54 ekor. Nah, di balik sistem yang ketat serta berbasis data, Cempaka Farm masih mempertahankan sisi kemanusiaannya. Tradisi ini merupakan simbol emosional dan bagian dari sistem pencatatan, perkawinan, kontrol populasi yang terstruktur. Lebih dari itu, Cempaka Farm mempunyai tradisi yang tidak dimiliki oleh peternak lainnya, yaitu adalah pemberian nama. Nah, pemberian nama mencerminkan cara pandang bahwa hewan ternak tidak hanya dianggap sebagai komunitas semata, melainkan makhluk hidup yang dirawat dengan etika dan kasih sayang. Ketika hewan ternak diperlakukan dengan kepedulian, dari sanalah rezeki yang berkelanjutan tumbuh. Pesan buat anak muda nih generasi baru. Sekarang simpel aja sih. Sekarang rata-rata tanah kosong di pinggir jalan berubah jadi Alfamart. Tanah kosong berubah jadi kapling rumah, jadi toko. Sedangkan ketahanan pangan di Indonesia, apalagi di peternakan domba, bisa dilihat di Google kita cuma ada 5% gitu. Makanya potensi breeding domba ini sangat menjanjikan untuk para kaula muda nih, untuk Gen Z. Soalnya melihat prospek kedepannya, bisnis ini kalau menurut saya nggak akan berhenti-berhenti. Cempaka Farm Lembang membuktikan bahwa peternakan adalah ruang masa depan yang dibangun dengan ilmu, kedisiplinan, dan kepedulian. Bukan pekerjaan tanpa arah, melainkan ruang inovasi yang menjanjikan dan bermakna. Karena masa depan tidak selalu lahir di pusat kota. Kadang ia tumbuh dari kandang sederhana yang dikelola dengan visi besar.